nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, dan juga para hadirin yang hadir di kantor dakwah YPA Yogyakarta yang saya muliakan rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Pertama sekali, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di dalam acara bedah Buletin At-Tauhid yang merupakan acara pekanan radio muslim yang disiarkan di setiap Jumat malam mulai jam 8. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai sebagian perkara yang berhubungan dengan bulan Muharram. 10, ada apa dengan 10 hari yang awal di bulan Muharram? Ketika para ulama ahli tafsir menjelaskan tentang walayalin asyr, di antara pendapat mereka, ya di antara pendapat mereka ada yang mengatakan 10 malam itu maknanya adalah 10 hari yang awal di bulan Muharram. Meskipun yang lebih kuat dalam hal ini adalah 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Kemarin. Namun kita tidak menafikan ya adanya sebagian ulama yang berpendapat demikian. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Di antara yang menginspirasi kenapa sampai ada judul ada apa di 10 hari yang awal di bulan Muharram. Menimbang di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin yang merasa ngeri ya dengan bulan Muharram, yang kalau di dalam kalender Jawa itu disebut dengan bulan Suro. Ya, dengar kata Suro itu ngeri, padahal Suro maknanya adalah berani. Ya, harusnya itu berani, bukan malah wedi gitu ya. Namun demikianlah kenyataannya, sehingga mereka wedi, takut ya untuk melakukan berbagai macam perkara-perkara yang itu diperintah di dalam agama. Seperti menikah, itu kan sesuatu yang diperintahkan di dalam agama. Ataupun sunatan, itu juga diperintahkan di dalam agama. Namun banyak di antara kaum muslimin itu yang justru takut ya melakukan perkara-perkara tersebut di bulan Muharram, di bulan Suro. Lah ada apa gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Secara khusus di 10 hari yang awal, namun secara umum adalah di bulan Muharram itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 ya, berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum
Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di situ disebutkan di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di sisinya, itu ada 4 bulan haram, ya, ada 4 bulan haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahron minha arba'atun hurum. Salah satu mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharram wa rajab syahrul mudhar alladzi baina jumadai wa sya'bana." Sesungguhnya waktu itu betul-betul berputar sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan garis edar dari masing-masing planet yang ada. Sudah menetapkan poros-poros dari seluruh benda-benda yang ada, baik di langit ataupun di bumi. Dan ini merupakan keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan sekaligus kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala serta keilmuan Allah yang tak terhingga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam firman tadi di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 menjelaskan ada 12 bulan di dalam 1 tahun. Dan ini persis sebagaimana yang juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Yang di dalamnya ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, berurutan, dan yang 3 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang kalau di bulan ataupun di kalender Jawa disebut dengan Dzulqa'dah besar dan bulan Suro. Kemudian Warajab Syahrul Mudhar, dan Rajab bulan Mudhar, Rajab Mudhar yang ada di antara 2 Jumadai, Jumadil Ula dan Jumadil Saniyah serta Sya'ban. Jadi di antara 2 Jumadai dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang dalam kalender Jawa disebut dengan bulan Recep gitu ya, di bulan Recep. Nah, ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian waktu yang Allah inginkan, kepada sebagian bulan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, di antara 4 bulan tadi sudah kita sampaikan ada bulan namanya adalah bulan Muharram yang di dalam kalender Jawa disebut dengan bulan Suro. Nah, kenapa bulan Jawa ini sangat sangat erat kaitannya, bahkan sangat mirip dengan bulan-bulan Hijriyah. Karena kalau kita lihat beberapa namanya saja sebetulnya itu sudah merupakan adopsi dari bahasa Arab. Ya, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah kalau dalam kalender Jawa itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya. Yang itu adalah kita khusnudon. Orang-orang yang membuat kalender Jawa itu dulu adopsi dari bahasa Arab, dari kalender Hijriyah. Nah, di dalam bulan Muharram ini ada beberapa hal yang ingin insya Allah kita sampaikan. Yang pertama di dalam eh,
bulan Muharram ini ada keutamaan untuk berpuasa, yaitu puasa Asyura, ya, puasa Asyura. Di mana puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10, ya. Dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram ataupun bulan Syura. Dan puasa pada bulan Syura ini merupakan puasa yang eh, sangat dipentingkan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pun ketika sudah diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yakni yaum Asyura wa hadzal syahr, yakni syahr Ramadan." Saya belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang spesifik terhadap puasa satu hari yang beliau lebih istimewakan melebihi hari Asyura. Dan puasa di bulan ini yaitu di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Bukhari. Hingga kalau kita memperhatikan jelasan para ulama, ya, di antaranya yang saya ingat adalah pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala wa hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Sifatu Saumin Nabi, ya, Sifatu Saumin Nabi. Beliau menjelaskan kronologi diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Dan kemudian beliau menyebutkan di antara puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada hari Syura, ya, berpuasa pada hari Syura. Sehingga ketika eh, sudah datang kewajiban puasa Ramadan pun Rasulullah SAW masih tetap memperhatikan dan mengistimewakannya. Di antara faedah berpuasa pada hari Asyura, ya, yaitu menggugurkan dosa selama 1 tahun. Hal ini sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disampaikan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata, fayaqul yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah." Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Asyura, yaqul ahtasibu yukaffiru as-sanata qablahu, ataupun yukaffiru sanatal madiyah, maknanya sama. Dan ketika beliau ditanya mengenai keutamaan, ya, keutamaan puasa Asyura, maka beliau menjawab puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Tentu ini karunia yang teramat sangat besar. Amat sangat besar yang tidak selayaknya kita kaum muslimin, ya, membiarkan hari ini berlalu begitu saja, ya, berlalu tanpa kemudian kita berpuasa padanya. Al-Bauti berkata, Imam Nawawi pernah menyampaikan, dia menjadi kafaroh bagi dosa-dosa kecil. Bila dia tidak punya dosa kecil, maka diharapkan bisa menghapus dosa besar. Bila tidak ada dosa besar, maka diharapkan bisa meninggikan derajatnya. Ya, Mausu'ah Fiqh Al-Quwaitiyah. Ya, ini komentar Al-Imam Nawawi
yang beliau memiliki syarah Sahih Muslim. Maka beliau memberikan syarah demikian. Dan saya kira ini tidaklah jauh berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama bahwa fungsi daripada amal-amal soleh yang di dalam hadis ataupun di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan menghapuskan dosa-dosa yang setahun telah lalu, setahun yang lewat dan yang akan datang, maka yang dihapuskan adalah dosa-dosa yang kecil. Ya, dosa-dosa yang kecil ini kaidah utamanya. Kenapa? Karena untuk dosa yang besar itu perlu adanya taubatan nasuha. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Dengan taubat yang spesifik ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan terhadap dosa-dosa besar kita. Baik, berikutnya hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Wajada al-Yahuda wa yasumuna yawma Asyura. Fasu'ilu an dalika faqalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Wa nahnu nasumuhu ta'dhiman lahu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahnu awla bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Yarwahu Muslimun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Maka kemudian mereka orang-orang Yahudi ditanya tentang apa yang mereka lakukan tersebut, tentang puasa yang mereka lakukan. Maka mereka menjawab, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa alaihissalam. Ya, menolong Nabi Musa alaihissalam dan memenangkan beliau atas Fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa dan para sahabatnya dari Fir'aun dan para tentara. Hari itulah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Di mana ketika Nabi Musa alaihissalam dan para sahabatnya terpentok dengan laut, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut tersebut. Dan kemudian terbelahlah laut tadi. Maka akhirnya Nabi Musa dan para sahabatnya yang beliau sudah pasrah total kepada Allah karena di belakang ada Firaun dan bala tentaranya di depan laut. Maka kemudian datanglah firman Allah, datanglah pertolongan Allah. Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya, maka terbelahlah laut tersebut hingga Nabi Musa dan kemudian para sahabatnya bisa menyeberang. Nah, namun ketika itu ya, Firaun dan bala tentaranya juga ternyata mengikuti jalan di tengah laut yang terbelah tadi. Namun karena yang lebih duluan adalah Musa dan para sahabatnya, ketika mereka sudah sampai di daratan,
maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengatupkan dua bibir air dari laut yang terbelah tadi. Hingga kemudian Firaun dan bala tentaranya terkubur di laut tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberitahukan kepada kita bahwa jasad Firaun itu Allah abadikan. Allah abadikan tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang hidup di belakang mereka. Bahwa ternyata seseorang yang congkaknya luar biasa, yang dia mengaku sebagai wa anna rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, ternyata dia pun mati. Dan ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ya hampir mati, dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Namun ketika itu pengakuan dari Firaun sudah tidak lagi bermanfaat. Karena sudah nyawa sudah sampai di tenggorokan. Sudah tinggal meninggal matiannya saja. Apalagi sebelum itu memang dia adalah seorang yang sangat-sangat menentang kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nah itulah kemudian kenapa Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Nah, mereka berpuasa karena mengagungkan, memuliakan Nabi Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihissalam mengatakan kami kaum muslimin ya lebih berhak kepada Musa, lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa ketimbang kalian. Maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, ya, mulai memerintahkan kepada sahabatnya dan juga kaum muslimin secara umum ya untuk berpuasa. Ini riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Bukhari. Kemudian berikutnya yaitu puasa Asyura dahulu diwajibkan. Sudah kita singgung sedikit di muka tadi. Biasanya di dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah sebutkan puasa Asyura itu dahulu diwajibkan. Ya hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka siapapun di antara kalian yang ketemu dengan bulan Ramadan ini, ya hendaklah kalian berpuasa. Maka sejak turunnya ayat ini, seluruh kaum muslimin yang sudah baligh diwajibkan untuk berpuasa. Kecuali beberapa orang yang mendapatkan dispensasi berupa eh, diperkenankan untuk tidak berpuasa di saat itu namun ganti di yang lain ataupun kompensasinya adalah dengan memberikan fidyah dan tidak perlu berpuasa pada hari yang lainnya. Sebuah syariat yang dahulu pernah diwajibkan maka itu menunjukkan keutamaan ibadah tersebut. Karena amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada diriku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada menjalankan perkara-perkara yang aku wajibkan padanya.
Kemudian jatuh pada bulan haram. Artinya puasa Muharram itu diperintahkan untuk kita lakukan ada di bulan Muharram yang merupakan satu di antara bulan-bulan haram. Nah, sebagaimana yang sudah kita singgung di muka tadi, yang bulan Muharram itu merupakan satu di antara 4 bulan-bulan yang diharamkan. Yang di dalam bulan ini eh, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal maktubah ataupun ba'dal fariidah ya qiyamul lail." Rawahu Muslimun. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, itu bulan Muharram. Kemudian sholat yang paling utama, ya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail, adalah qiyamul lail. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik di antara keistimewaan bulan Muharram adalah digunakan untuk berpuasa. Hingga sebagian para ulama, ingat saya adalah seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak ada keistimewaan yang secara spesifik disebutkan yang berkaitan dengan bulan Muharram kecuali masalah puasa. Kecuali masalah puasa. Jadi tidak ada khususan bulan Muharram itu adalah bulannya para pejabat, bulannya para penguasa. Yang ini kalau di lingkungan Yogyakarta dan sekitarnya, kenapa kemudian bulan Muharram, bulan Suro itu tidak boleh digunakan untuk eh, mengadakan hajatan? Karena katanya itu adalah bulannya orang-orang besar. Itu adalah bulannya untuk orang-orang kerajaan. Orang kecil nggak boleh. Tidak ada spesifikasi semacam. Maka kita boleh mau mantu di bulan Suro, mau mendirikan rumah di bulan Suro, mau menyunatkan anaknya di bulan Suro. Tidak apa-apa. Bahkan itu merupakan satu kemuliaan. Kenapa kemudian ketika di bulan Dzulhijjah kita lihat, ya kalau di dalam kalender Jawa di bulan besar itu kaum muslimin, wah semangat itu bikin walimah-walimah. Banyak undangan, hampir tiap hari ada itu. Tapi begitu masuk bulan Suro, sepi, ya hingga barang-barang yang biasanya laris untuk digunakan di prosesi pernikahan itu nanti di bulan Suro tiba-tiba turun drastis. Kenapa? Karena yaitu banyak kaum muslimin yang tidak melakukan perkara-perkara yang mulia, di antaranya adalah menikahkan di bulan Suro ini ataupun di bulan Muharram. Sejarah singkat pensyariatan puasa Asyura adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Kana yaumu Asyura atasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisyamihi. Falamma nazala Ramadan kana Ramadan al-fariidah wa turika Asyura'u. Fakana man sya'a samahu wa man sya'a lam yasunhu." Hadis Bukhari dan Muslim. Dahulu orang-orang jahiliyah berpuasa Asyura. Demikian juga puasa Asyura dilakukan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat hijrah ke kota Madinah, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa, dan ini pun perintah puasa Ramadan itu seingat saya adalah ada di eh, tahun kedua Hijriyah ya, tahun kedua Hijriyah. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura ditinggalkan. Kemudian ada opsi, barang siapa yang mau berpuasa maka silahkan, dan bagi yang tidak ingin berpuasa pun juga silahkan. Namun dari penjelasan yang tadi sudah kita sampaikan ya, imanlah, sayang bahasa Indonesianya, kalau kita tidak berpuasa. Kenapa? Karena faidahnya, fadilahnya yang menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Ya, padahal kalau kita hendak ditanya ya berapa dosamu, tidak terhitung karena sangat banyaknya. Maka kita sangat perlu, sangat butuh ya terhadap ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan puasa Asyura ada 3. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan tingkatan puasa di Asyura ini ada 3 tingkatan. Pertama adalah berpuasa sebelum dan sesudahnya, yaitu tanggal 9, 10, dan 11. Yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Dan inilah yang paling banyak ditunjukkan, dinaskan di dalam hadis. Ketika berpuasa pada tanggal 10 saja. Apakah kemudian beliau ketika memberikan peringkat puasa yang terbaik di puasa Asyura atau demikian demikian dan demikian itu tidaklah berdalil, ya tentu mereka berdalil. Dan ini juga seingat saya adalah yang dipilih di dalam kitab Nailul Autar yang eh, mereka beralasan juga dari dalil-dalil yang ada plus alasan inilah juga yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i. Biasanya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tingkatan puasa Asyura itu ada 3 semacam ini. Nah, kemudian apa yang dijadikan sebagai dalil diantaranya adalah Tumu yauma Asyura wa khalifu fihi yahud tumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian puasa Asyura. Namun selisihilah puasanya itu namun selisihilah puasanya orang-orang Yahudi. Dengan cara berpuasalah kalian 1 hari sebelumnya atau berpuasalah kalian 1 hari setelahnya. Nah, di dalam redaksi ini ada ungkapan au atau berarti opsional. Bisa kita puasa tanggal 9 dan 10-nya ataupun 10 dan 11-nya. Opsional. Kenapa? Redaksinya adalah au. Namun di dalam redaksi yang lain itu bukan dengan au. Dengan kata-kata wawu. Tumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Dan inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam Musnadnya, kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sumu yauma asyura'a wa khalifu fihi yahuda. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Itu dengan redaksi waw. Dengan redaksi waw, yaitu wa, bukan au. Maka intinya paling tidak kemudian berpuasa itu kita berupaya menyelisih puasanya orang-orang Yahudi. Satu hari sebelumnya, kemudian hari Asyura, atau hari Asyura dan satu hari setelahnya. Namun kalau bisa kemudian berpuasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Bahkan kemudian sebagian para ulama berdalil dengan perintah Rasulullah SAW ataupun informasi dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa hari ataupun puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Puasa di bulan Allah itu bulan Muharram. Maka kemudian puasa yang lebih baik lagi adalah puasa di banyak hari di bulan Muharram. Minimalnya adalah puasa tadi Asyura, itu derajat puasa yang paling rendah di antara 3 derajat tadi. Puasa Asyura saja, puasa di tanggal 10 saja, yang lebih bagus adalah 9 dan 10, dan yang lebih bagus lagi adalah 9, 10. Nah, bagi panjenengan yang biasa berpuasa, maka bisa kemudian memperbanyak puasa di bulan Muharram dengan hari-hari yang lainnya. Ditambah semisal dengan hari Al-Ayamul Baydha, ataupun ditambah dengan puasa hari Senin Kemis, ataupun puasa secara mutlak. Kemudian bila puasa Asyura bertepatan pada hari Jumat, telah diketahui bersama bahwasanya ada sebuah larangan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkhususkan puasa di hari Jumat. Lantas bagaimana jika hari Asyura bertepatan dengan puasa hari Jumat? Apakah tetap boleh berpuasa? Perlu diketahui bahasanya larangan puasa hari Jumat itu berlaku tatkala menyendirikan, mengkhususkan hari tersebut untuk berpuasa. Artinya ini bukan merupakan hari apa-apa. Hari Jumat itu bukan merupakan hari Asyura, atau bukan merupakan hari misalnya orang yang puasa hari Daud, ya, puasa puasa Daud nih, puasa hari Rabunya kemudian hari Jumatnya, ini kan juga sendiri. Ini bukan puasa yang memang ada pembolian dari syariat. Yang tidak diperkenankan adalah kita tidak berpuasa apa-apa, Daud tidak, kemudian di hari Jumat itu bukan merupakan hari semisal Asyura, nah, kemudian kita mengkhususkan Jumat untuk berpuasa. Ini yang tidak diperkenankan. Karena sebetulnya hari Jumat adalah hari rayanya kaum muslimin juga, ya, hari rayanya kaum muslim. Yang hari itu adalah hari yang namanya hari raya kita kemudian makan minum dan yang lainnya. Maka ketika hari Jumat ingin dijadikan sebagai hari berpuasa, hendaklah bagaimana kata Rasulullah, ya berpuasalah hari Kamisnya ataupun hari Sabtunya. Namun kalau kemudian hari Jumat itu merupakan hari kita diperintahkan untuk berpuasa, semisal adalah bertepatan dengan hari Asyura, maka tidak mengapa. Ibnu Qudamah berkata dilarang untuk menyendirikan ataupun mengistimewakan, mengkhususkan puasa di hari Jumat, kecuali jika puasa di hari tersebut mencocoki kebiasaannya. Seperti orang terbiasa puasa sehari dan tidak berpuasa satu hari ataupun puasa yang lainnya. Dalam sebuah fatwa, Syekh Sa'ad Al-Khaslan ditanya apakah boleh
berpuasa hari Asyura secara sendirian yang hari itu bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau menjawab boleh. Karena larangan berlaku untuk mereka yang mengkhususkan ya hari Jumat dengan meyakini adanya keutamaan khusus untuk berpuasa. Di larangan Rasulullah SAW kepada kita semuanya adalah mengkhususkan hari Jumat berpuasa dan malamnya untuk qiyamul lail. Tidak ada apa-apa malamnya, ya ini karena malam Jumat maka qiyamul lail. Tidak ada apa-apa karena ini hari Jumat maka kemudian itulah yang dilarang, itulah yang tidak diperkenan. Adapun ada alasan kalau ini harinya bertepatan dengan oh karena hari ini adalah bertepatan dengan puasa Asyura. Sebagaimana jawaban tadi yang sudah kita sampaikan, seperti Syekh Sa'ad Al-Khasran dan juga Ibnu Qudamah yang memperbolehkan berpuasa hari Jumat yang bertepatan dengan hari Asyura, maka tidak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an, ketika hari itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istimewakan oleh para sahabat dan para ulama untuk melakukan puasa, maka saya mengajak kepada kita semuanya, marilah kita pun ikut berpuasa padanya. Sayang kalau kemudian kita tinggalkan hari itu berlalu begitu saja tanpa kita puasa padanya. Karena hal ini semoga akan menjadi sebab kita bisa dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh berikutnya. Bagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan dari amal soleh adalah seseorang dimudahkan untuk melakukan amal soleh setelahnya. Selain daripada itu, kita juga harus bersemangat untuk menyampaikan hal ini kepada saudara-saudari kita, kerabat-kerabat kita. Kita share di grup-grup WA kita, kita bisa sampaikan di Instagram ataupun di FB ataupun di sarana telekomunikasi yang lain, ya kita sebar. Marilah kita berpuasa 9-nya, 10-nya ataupun 11-nya. Ya, semoga dengan cara ini kita akan ikut kebagian pahala dari apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kemudian ada perkara-perkara keduniaan kita semangat nge-share-nya, ya ini perkara agama yang jelas ada tuntunannya. Alhamdulillah kalau kita lihat banyak flyer dengan berbagai macam variasi yang ada, itu alhamdulillah sudah banyak yang menyampaikan tentang sunnahnya puasa Asyura, kemudian ditambah dengan puasa Tasu'anya, iringi dengan dalil-dalilnya. Alhamdulillah, jadi tidak kemudian memerintahkan untuk beribadah namun tanpa dalil. Man sanna sunatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik ataupun menyebarkan sunnah yang baik dan dia mengamalkannya, maka baginya pahala yang diamalkan dan pahala orang lain yang beramal dengan amalan tersebut. Dengan sebab informasi yang dia berikan, yang dia sampaikan tanpa ada pengurangan sama sekali terhadap pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan apa yang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan kita ya untuk melakukan berbagai macam amal-amal soleh di bulan Muharram ini. Di antara amal soleh yang jelas disebutkan fadilahnya adalah berpuasa pada bulan Muharram. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi washabbihi. Waktu kita kembalikan. Ustadz, terima kasih untuk materinya Ustadz, dan kami persilahkan kepada para pemirsa maupun pendengar yang dengar melalui radiomuslim.com ataupun menyaksikan di muslim.org.id dan bertanya di chat WhatsApp ataupun menulis di kolom komentar.
Untuk chat WhatsApp bisa ke nomor 085293348887. Dan ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Eh, Pertanyaan yang pertama, Ustadz, sebagai Muslim ahlu sunnah, batas apakah penghormatan kita kepada cucu Nabi dan bagaimana agar kita tidak melampaui? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bahwa kita kaum muslimin memang diwajibkan ya. Diwajibkan untuk memuliakan keluarga Rasulullah SAW dan mencintai mereka. Lebih daripada kecintaan kita kepada kaum muslimin yang lainnya. Karena itulah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Namun bahwa kecintaan kita kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang kita kenal dengan istilah para Habib itu ya, para keturunan Rasulullah, kita memang wajib mencintai. Namun kecintaan kita eh, berbarengan ya dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Artinya ketika eh, ada hal-hal yang mereka lakukan, yang mereka fatwakan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seberapapun besarnya kecintaan kita kepada mereka, maka harus kita tolak. Harus kita tolak dan kita muliakan, kita lebih memilih, kita lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih qalu sami'na wa ata'na. Bahasanya eh, ketika orang-orang muslim itu diseru ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka perkataan mereka yang paling tepat adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh kemudian kita seperti orang Yahudi. Aku mendengar sami'na wa asaina, namun aku berbuat maksiat, aku menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi sekali lagi kita wajib mencintai mereka ya, lebih daripada kecintaan kita kepada kaum muslimin secara umum. Namun manakala kecintaan kepada mereka itu tidak bertolak belakang. Tidak bertolak belakang dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kecintaan kepada mereka itu tidaklah bertolak belakang, bertentangan dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian ada pertanyaan kembali yang masuk Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, apakah ada tanda-tanda puasa Asyura kita diterima Ustadz? Dan apakah bagaimana kita bisa tahu dosa-dosa kita diampuni Ustadz? Baik. Secara persis memang kita tidak tahu. Secara persis kita memang tidak tahu ya, karena yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling berhak untuk menilai apa yang kita lakukan. Namun para ulama sekedar memberikan indikasinya saja. Di antaranya adalah tadi yang disampaikan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullah taala, salah seorang tabi'i senior, yang beliau mengatakan, dan ini juga diucapkan oleh, dinukil oleh para ulama setelahnya, sampai yang saya pernah dengar adalah ini juga dinukil oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafidhahumullahu taala. Ya, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'da. Bahwa di antara balasan satu kebaikan itu adalah seseorang dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan seterusnya, setelahnya. Artinya kita memang tidak bisa memastikan, oh puasa kita diterima atau puasa kita tidak terima. Namun kita kemudian mencoba melihat pada diri kita sendiri. Kira-kira setelah kita puasa Asyura itu kita dimudahkan ataukah tidak untuk melakukan puasa sunnah yang lainnya. Kan di setiap bulan ada sunnah puasa
ya mungkin 3 hari, kemudian atau puasa Senin Kamis, ataupun puasa Daud. Nah, kita cobalah nilai diri kita sendiri. Kita tidak usah menilai orang lain. Itu di antara indikator bahwa puasa kita secara khusus ataupun amal soleh kita secara umum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita bagaimana? Ya, sama itu, sama ya. Dosa-dosa kita diampuni atau tidak itu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun diampuninya dosa berarti sama saja kemudian taubat kita, istighfar kita, amal soleh kita diterima. Nah, kita kemudian setelah bertaubat, setelah beristighfar, setelah beramal soleh, ya kita kemudian melakukan dosa lagi yang sama, mengulang lagi apakah tidak? Ya. Atau kita semakin bisa meninggalkan dosa sebelumnya kita lakukan, atau malah kita bertambah melakukan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kemudian kita bisa memobilisir, mengurangi dosa-dosa yang telah kita lakukan, nah kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas untuk Ustaz, mungkin dari Bintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Ya, Pertama, puasa Asyura yang punya kesamaan atau kalau qadarullah tidak uzur, sakit atau par, aman, aman. Juga, saya pernah dengar tanggal 10 Muharram itu selain eh, dibebaskannya Bani Israel Fir'aun, itu yang saya ingat itu ada dikeluarkannya Nabi Yunus dalilnya. Itu aja. baik. Jazakallah khairan. Wa Assalamualaikum warahmatullahi jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, saya cuman apa namanya agak-agak aja. Namun saya agak-agak kayak pernah baca tapi saya tidak yakin. Jadi saya tidak bisa meyakinkan apakah memang ada ataukah tidak ya hadis yang menjelaskan hari itu juga Nabi Yunus dibebaskan dari perut ikan itu ya. Saya agak-agak lupa coba tapi nanti Allah SWT berikan kesempatan untuk bisa kita cari dalilnya kalau memang ada. Kemudian tadi yang pertama berkaitan dengan oh baik-baik. Dalam hal ini semisal puasa Asyura ataupun puasa eh, Arafah itu saya belum pernah ketemu ya, saya belum pernah ketemu dalil yang memerintahkan kepada kita untuk mengkodok seandainya kita kena uzur. Namun sebenarnya ada dalil yang lain. Ada dalil yang lain yang menunjukkan akan keberuntungan orang-orang yang biasa melakukan amal-amal yang soleh. Biasanya misalnya panjenengan senantiasa puasa Asyura dan puasa Arafah. Namun satu saat jenengan pas bepergian atau jenengan sedang sakit, maka tetap akan mendapatkan ganjaran sebagaimana sebagaimana kebiasaan panjenengan. Walaupun tidak melakukan. Walaupun tidak melakukan, dan ini kalau tidak salah dimuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab niat kalau tidak. Di sana di bab niat itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan seperti antaranya ada orang-orang di kota Madinah yang mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan karena mereka sangat ingin untuk bisa melakukan sebagaimana yang kalian lakukan namun terhalang. Bagaimana juga panjenengan sangat ingin untuk bisa berpuasa Asyura, berpuasa Arafah namun karena ada halangan. Kita tetap mendapatkan ganjaran
bagaimana yang biasa dengan wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terima kasih. Mungkin satu lagi. Iya. Ustadz, besok saya sudah berniat puasa Tasu'a Ustadz, namun saya dapat undangan dari kawan. Bila besok saat di acara itu ada acara makan-makan, apakah saya tetap mendapatkan pahala Ustadz, pahala puasa Ustadz? Dan bagaimana menaruh prioritas bila antara amalan sunnah saling bertemu? Baik. Dalam hal ini para ulama menjelaskan ketika seseorang diundang untuk jamuan makan, maka kata Rasulullah, datangilah kalau kalian berpuasa silahkan berpuasa, namun kalau kalian berpuasa silahkan berpuasa dan doakanlah ya orang-orang yang mengundang kalian. Namun seandainya kalian tidak berpuasa maka nah, terkait dengan apakah kita mau makan ataukah tidak, itu dilihat apa namanya urgensinya. Ketika Anda itu tidak makan dan juga si pengundang tidak mengetahui apakah Anda makan ataukah tidak, maka ketika itu kalau Anda memang sudah berniat untuk berpuasa, silakan puasa aja. Namun kalau semisal yang mengundang itu tahu, jika Anda datang dan tidak makan dia akan sakit hati ataupun merasa disepelekan, maka ketika itu yang utama ya membatalkan puasa ya kemudian mendapatkan pahala yang Allah ya. Jadi dilihat para ulama mentafsir semacam itu, dilihat apakah sekiranya Anda itu datang dan makan ataukah tidaknya itu diketahui oleh pengundang. Kalau yang diundang 500.000 orang dan mau makan tidak diketahui ya, kalau mau dan doakanlah Allahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Ustadz, dan Terima kasih mungkin kembali. belum kita akhiri kajian kita, mungkin bisa diberikan kesimpulannya Ustadz. Baik, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, sekedar menggarisbawahi bulan Muharram ataupun dalam kalender Jawa bulan puasa bulan Suro itu adalah bulan yang mulia, marilah kita mulia. Kita muliakan dengan amal-amal ibadah yang khusus, ibadah yang mahdhah, dan juga kita muliakan dengan perbuatan-perbuatan keduniawian seperti nikah, sunat ya, yang itu bisa kita niatkan menjadi sesuatu yang akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang tidak ada dalil yang melarang, maka ya kita tidak usah kemudian takut ya. Wah, ini bulan Suro nanti begini dan begitu. Kalau berbicara mengenai perceraian, mengenai retaan rumah tangga, ya orang yang menikah di bulan apapun ya kalau mau retak ya retak. Faktornya bukan karena bulan suronya dan tidak bulan. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan untuk mengamalkan amal-amal soleh di bulan suro ini, di Muharram ini. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita bahas malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salman. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga. Dan kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPA. Semoga berjumpa kembali di pekan selanjutnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman bedah Buletin At-Tauhid ataupun teman-teman di Buletin. Jangan lupa untuk berinfak dan berdonasi agar Buletin At-Tauhid bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan sekian dari kami, mohon